Nah itulah indikasi bagaimana utang yang 6.047 triliun itu. Bahwa di belakang itu perekonomian Indonesia itu rapuh. Itu yang saya bilang tidak pernah sesungguhnya fundamental ekonomi makro Indonesia kokoh. Nggak pernah bisa dilihat itu kokoh. Mustahil. Dari ketidakkokohan fundamental makro itulah maka dibutuhkan pasokan pendanaan dari pihak lain. Diambillah uang BPKH. Terakhir muncullah gagas wakaf uang. Itu mengindikasikan betul bahwa pemerintah sesungguhnya sudah bapet istilahnya. Ngerti maksudnya? Iya. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari pemirsa, sebetulnya teman-teman yang mengikuti program IC Thrill Show, pertama-tama mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan Allah jaga dari pandemi COVID-19. Tapi teman-teman juga harus menjaga dengan prokes gitu ya. Jadi kita harus pakai, kalau keluar harus pakai masker, harus pakai masker, pakai face shield juga, kemudian tangannya juga harus dicuci dan sebagainya. Ini penting sekali karena kita harus ingatkan terus-menerus ya. Kadang-kadang kita lupa. Tadi pada saat saya berangkat dari rumah ke sini itu juga macet luar biasa, tidak seperti pandemi gitu, sedang ada pandemi COVID-19 yang kita alami. Nah, hari ini seperti biasa IC Thrill Show saya bersama Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Kusni Maria. PhD. Kita akan bahas tentang mimpi membangun kembali kepercayaan masyarakat. Nah, Bang Nursi, akhir-akhir ini kan macam-macam ini yang muncul di dalam kepolitikan kita. Tapi sebetulnya persoalan kalau kita ingin membangun kepercayaan dan sebagainya itu kan selalu mulai dari ya pemilu, bagaimana duduk menjadi pejabat politik gitu, bagaimana menjadi presiden, bagaimana menjadi anggota dewan ya, bagaimana, dan kemudian kemarin 9 Desember 2020 itu ada pilkada juga di 270 daerah gitu ya, kabupaten kota dan provinsi. Iya. Nah, isunya kalau hari ini kita bicara tentang kebijakan publik, mau tidak mau kita bicara dari mulai kayak gitu ya, legitimasi untuk duduk menjadi presiden misalnya, yang kemudian dibangun lagi apa sih kebijakan yang diambil. Terus kebijakan yang diambil padahal pada saat yang sama seringkali ini nanti bagiannya Bang Nursi nih, seringkali kita bicara sebetulnya kan sebelum 2019, sebelum pandemi, sebetulnya isu tentang ekonomi kita ya sebetulnya sudah between quote, kalau kita amburadul kayak gitu ya, kita bangkrut kayak gitu ya. Di dalam konteks itu pada saat yang sama pilihan-pilihan kebijakan juga kurang cerdas kayak gitu kan. Pilihan-pilihan kebijakannya tidak berbicara tentang strategi yang penting gitu ya untuk rakyat kayak gitu ya. They are more to serve the interest of the capitalist gitu ya. Jadi capitalist interest, jadi lebih melayani kepentingan kelompok kapitalis dibandingkan kepentingan rakyat. Ditambah lagi dengan yang namanya pandemi COVID. Akhirnya kita tahu dengan undang-undang Corona ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ya, kita tahu di situ yang pertama-tama dulu diskusinya dari 405 triliunan ya, yang hanya 75 triliun yang untuk kesehatan, sisanya untuk lagi-lagi pemulihan ekonomi dan sebagainya. Cuma pertanyaannya adalah untuk siapa? Nah, ini ya paling tidak sangat-sangat mikro di depan mata kita nih Bang Nursi. Kita kan di kampus, nggak boleh kan ke kampus. Gitu. Nah di kampus itu kan dulu ada supporting system, ya,
kantin. Kalau di FISIP itu terkenal dulu Kantin. kan kantinnya gitu ya, kantin yang orang-orang bukan yang kita bicara tentang restoran yang besar, enggak, yang orang hidupnya dari mahasiswa kayak gitu kan, dari kebutuhan dia menservis melayani kebutuhan mahasiswa yang kuliah dari pagi sampai malam Dan tidak membuat menjadi kaya. dan tidak membuat menjadi kaya. Apalagi kadang-kadang sistemnya ini paling saya nggak suka itu. Ternyata mereka harus memberikan uangnya itu kepada fakultas, baru kemudian besoknya fakultas menurunkan uangnya. Jadi kadang-kadang kebijakan-kebijakan level di kampus saja tidak apa ya bahasanya, Tidak empowering atau tidak mempraktekkan ilmu yang lebih berkeadilan kayak gitu ya. Nah, jadi Bang Nursi, kalau kita mulai dari bagaimana sebetulnya legitimasi, kemudian tingkat trust, tingkat kepercayaan kita kepada rezim yang berkuasa, the government of the day, terus kemudian ada pandemi, kemudian kebijakan-kebijakan political ekonominya itu tidak memberikan apa ya, jadi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Terus hari-hari ini kita bicara tentang ada isu wakaf lah, ada isu macam-macam yang seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat pada saat kita lack of trust kayak gitu ya, kita pada saat kita distrust kayak gitu, ada pandemi, ada distrust, terus kemudian kalau ada oposisi atau pengkritik rezim ditangkap, ditahan. Pada saat yang seperti ini, terus kemudian mau membangun apa problem? Membangun trust dengan rakyat itu apa yang harus dilakukan? Jadi pertama yang kita harus lakukan, menstrukturkan masalahnya dulu supaya kita memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang sudah dilakukan itu tepat. Saya bermula pada awal tahun 90-an di penutup abad 20. Di Harvard sana terbit sebuah buku berjudul Why People Don't Trust the Government. Tipis bukunya. Siapa itu? Bukunya saya lupa penulisnya, tapi itu menjadi textbook. Kalau yang bicara trust itu kan yang paling terkenal ya si siapa itu? Saya lupa, tapi dia menulis Why People Don't Trust Government dalam lingkup pajak. Oh iya. Tax return. Return. Kalau mereka kan selalu itu ya, karena negara tergantung kepada besaran pajak. Posisinya. Jadi dikajilah kenapa masyarakat itu tidak percaya pada pemerintah. Nah, ketidakpercayaan itu sebenarnya ini Trump. No, justru di era bagaimana Ronald Reagan ke atas posisinya. Oh, Ronald Reagan. Ketika terjadi ekspansi fiskal gitu ya posisinya. Lalu kan neolib tuh. Ya. Nah, dari situ Chicago Boys gitu. Chicago Boys kalau untuknya namanya Czechoslovakia. Gitu. Untuk Chili, Chili Czechoslovakia namanya Chicago Boys, tapi untuk yang namanya Indonesia Berkeley Mafia. Agak beda. Beda ya? Beda. Bedanya karena Berkeley itu era akhir awal 70-an. Kalau Chicago Boys itu pertengahan 80-an. Tapi aliran pemikirannya sama. Sama, neolib juga kalau di dalam konteks itu. Cuma lebih terkenal Berkeley Mafia di Indonesia. Saya juga lupa, sebenarnya itu ada bukunya tentang Fried. Jadi bahas buku. Iya, ada bukunya, karena itu sampai disebut bahwa mereka yang membawa gagas dari Chicago University, Illinois University itu di Illinois itu. Sebenarnya gagasnya itu tuh Salman Hayek kan? Iya si Hayek, iya betul. Jadi jatuhnya si begitu. Hayek, gitu. Karena saya juga banyak belajar political ekonomi dari Hayek. Kan liberalism. Iya, nah dari sana orang menggugat. Gugatannya adalah sampai seberapa besar sih sebenarnya pajak yang diambil dari masyarakat itu kembali ke masyarakat gitu posisinya. Disitulah kemudian diukur tentang indikator-indikator pajak. Indikator pajak itu yang pertama adalah soal kerapihan administrasi. Bagaimana administrasi? Tapi kerapihan administrasi masih kurang. Tapi bagaimana tarif nominal dan tarif efektifnya? Diukur di situ. Lalu berikutnya soal bagaimana relasi antara petugas pajak dengan wajib pajak gitu.
Tax official dan taxpayer gitu posisi pembayar pajak. Yang terakhir rasa keadilan. Posisinya. 4 masalah ini dirumuskan dengan sederhana. Willingness to pay dan capacity to pay. Disederhanakan, dimatrikulasikan. Ada orang yang punya kemampuan membayar, tapi dia tidak bersedia membayar. Willingness to pay, tapi capacity to pay. Dia punya kapasitas untuk membayar, tapi dia tidak mau membayar. Ada orang yang mau tidak mau, ready and willing to pay. Dia siap dan ikhlas membayar. Tapi dia tidak punya kapasitas untuk membayar gitu posisinya. Atau karena itu alasannya, kalau orang kan ada kecenderungan untuk tidak mau membagi ya kalau kekayaan itu. Dari analisis kuadran, ini kan akhirnya muncul kuadran kan. Antara kemampuan membayar, kemauan membayar, dan keikhlasan membayar. Itu muncul kuadran. Kuadran yang dikembangkan adalah kuadran bagaimana kemauan membayar diikuti dengan keikhlasan membayar. Tapi Bang Nursi, sebelum kita bicara yang detail itu, mungkin teman-teman dari yang mendengarkan atau mengikuti program kita, masalah teks ini perlu dijelaskan di dalam struktur politik di Amerika. Itu kan ada federal, ada state, ada local. Nah, income tax itu masuk semuanya ke federal, baik itu company maupun individu. Nah, pada level negara bagian itu disebut good and services tax. Ya, jadi kalau kita belanja, makan, yang kayak gitu-gitu, taxnya masuk ke negara bagian. PPN. Ya. Nah, income, di local government itu ada taxnya, tapi dia property tax. Jadi persentasenya juga berbeda-beda. Sama seperti di Indonesia, PBB jatuhnya ke lokal juga. Local government. Sama posisi itu kan. Jadi enggak, ini supaya level struktur pemahaman kita tentang teks itu apa. Tapi di Amerika Serikat sendiri dulu sebetulnya the United States itu sampai 50 tahun mereka itu federal government itu tidak punya kewenangan untuk bicara keuangan. Itu menunggu sampai 50 tahun merdeka baru kemudian federalnya dikasih power, dikasih kewenangan untuk ngurus keuangan, baru kemudian the United States is gitu ya, itu menjadi sangat kuat. Makanya kalau kita bicara politik Amerika yang selama ini Bang Nursi jelaskan, itu selalu bicara gimana government revenue, gimana tax, bagaimana mereka mendapatkan dana untuk membiayai politiknya, membiayai pemerintahannya itu dari tax. Cuma persoalannya kalau tadi bicara tax revenue tax return itu sangat jelas, rakyat bayar tax. Kita tahu teks itu untuk apa. Kalau pemilu misalnya, read my lips, gitu kan, baca nih, saya tidak akan menaikkan teks. Itu menjadi isu politik yang luar biasa. Nanti setelah Bang Nursi menjelaskan secara teoritis, mesti ditarik nih ke Indonesia. Kayaknya kita seenak-enaknya aja tuh tax return atau apa itu nggak jelas kayak gitu, cuma diambil aja semua uang rakyat kayak gitu. Nggak, balik lagi itu tadi saya potong di situ karena supaya ada penjelasan lebih struktur dari kekuasaan dan bagaimana teks itu diambil. Sebenarnya saya ingin menyampaikan kerangka kesadaran yang muncul tentang kepercayaan terhadap masyarakat justru karena tadi local government terimanya apa, negara bagian terimanya apa, negara federal terimanya apa, lalu kemudian masyarakat dalam struktur ketimpangannya kayak gimana gitu. Kenapa sampai akhirnya Stiglitz setelah Occupy Wall Street itu di 2011 itu sampai menyebut 1% menguasai 99% gitu. Sampai kalau di kita 1% menguasai 49%. Kalau di sana 99%. 1% menguasai 99%. Sampai disebut sebagai kanker stadium 4. Tingkat itu 8 orang terkaya yang duitnya separuh dari duit di dunia kan Amerika juga. Iya. Maka kalau kita shortcut ke sana, poinnya itu yang berarti hampir dalam satu generasi Amerika sebenarnya tidak bergeser dalam persoalan teks yang sesungguhnya tidak memberdayakan masyarakat. Kalau shortcutnya analisisnya begitu. Jadi kalau kita langsung dalam posisi why people don't trust the government yang muncul di era 90-an gitu posisinya sampai dengan di awal penutup 20, lalu kemudian di 2011 muncul Occupy Wall Street gitu.
sehingga Stiglitz memunculkan kajian bahwa Gini rasio sudah sampai kanker stadium 4, maka sesungguhnya satu generasi Amerika tidak menyelesaikan masalah kepercayaan publik secara baik kalau di shortcut kayak gitu. Artinya publik tetap punya berlaku hukum besi kebijakan publik namanya. Dia iron law in public policy gitu ya posisinya, bahwa mereka tetap wajib bayar. Tapi mereka kemudian powerless untuk getting the return, untuk memperoleh nilai balik atas apa yang mereka bayarkan. Padahal mereka telah menyerahkan kedaulatan. Nah, di sini ketemu politiknya, ekonomi. Jadi mereka sudah menyerahkan kedaulatan pada saat pemilu. Mereka menyerahkan uang mereka untuk pengelolaan negara, tapi mereka kemudian tetap mengidap persoalan ketimpangan. Nah, itu problem besarnya. Apa artinya? Artinya ekonomi publiknya gagal. Ekonomi publiknya berarti gagal di situ public ekonominya gitu ya. Nah, ekonomi publik itu sesungguhnya bisa dilihat dalam kerangka sampai seberapa besar negara punya kewajiban menyediakan public goods. Sampai seberapa besar negara bertanggung jawab menyediakan public services. Dua itu. Tidak diserahkan ke dalam konstruksi swasta. Nah, karena mereka memang memberlakukan neoliberal, dan neoliberal itu mereka pasarkan ke seluruh dunia gitu ya. Mereka serahkan semuanya ke swasta dan mereka pasarkan ke seluruh dunia dengan every corner of the world gitu. Getting the neoliberalism posisinya gitu ya, memperoleh manfaat. Mereka bilangnya begitu. Maka yang terjadi adalah mereka selalu punya kekurangan dalam pembiayaan. Mereka selalu memperoleh ketidakpercayaan. Dan proses itu nampak ketika Trump berhasil, yang kalau pakai istilahnya media massa di barat sana, incitement and insurrection, gitu. Kebayang nggak penghasutan, pemberontakan yang dilakukan oleh Trump? Itu kan karena memang sesungguhnya mereka tetap mengidap dalam persoalan, ada ketimpangan. Walaupun kemudian Trump mau menggunakan militer tidak bisa, Trump mau menggunakan KPU tidak bisa posisinya gitu ya. Tapi poinnya ada perasaan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah di sana dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan untuk timbulnya rasa keadilan. Jadi mereka tidak punya kepercayaan untuk tumbuhnya lagi keadilan gitu. Itu makanya Biden kemudian. Tapi tesis neoliberal sendiri dengan market centered paradigma pasar, ya, kemudian private lead public kayak gitu ya, benar-benar pasar itu yang menentukan negara, menentukan publik. Bagaimana keadilan itu bisa diatur? Tergantung pada pemodal dong. Iya, makanya kalau pemodal yang berbicara, bagaimana publik harus negosiasi antara publik dengan private di dalam konteks itu. Kembali ke dalam makna kedaulatan rakyat, bagaimana sistemnya diterapkan. Sepanjang makna kedaulatan rakyat dimanipulasi dalam pendekatan kekuatan modal, selama itu kedaulatan rakyat maknanya manipulatif. Dia ada pada kata-kata, tapi kemudian dia terjebak pada oligarki ke kapital. Iya. Jadi dia akan selalu begitu. Dia tidak akan pernah sungguh-sungguh menunjukkan pada sovereignty itu sendiri, tidak akan pernah the ada. People-nya itu di mana? Kan gak ada. Mereka kan sangat-sangat bangga kayak gitu ya, karena konstitusinya kan the people. Iya. We the people. Iya. Kayak gitu kan, iya. Kedaulatan rakyat yang luar biasa. Untuk menunjuk, bahkan mereka ada satu kajian yang menunjuk bahwa kedaulatan sebagai segala-galanya, tapi dalam praktek sesungguhnya mereka memanipulasi. Dan manipulasi itu mereka lakukan secara tidak dengan mudah mereka lakukan. Bahkan boleh dibilang agak rumit. Karena pendekatan kelembagaan di moneter. Modelnya bagaimana siapa sesungguhnya pemegang saham Federal Reserve. Yeah. Orang cuma bilang negara bagian enggak. Ada beberapa individu yang demikian menyelinap kuat sedemikian memahami posisi Federal Reserve posisinya. Kemudian muncul dalam konstitusi teks muncul tax return sampai akhirnya tadi kajiannya kayak gitu-gitu. Lalu pendekatan kelembagaan dengan korporasi yang demikian rumitnya dalam hubungan satu sama lainnya gitu. Sehingga we are the people misalnya gitu ya. Kami adalah rakyat yang memegang kedaulatan itu dalam perspektif Amerika sesungguhnya termanipulasi oleh sebuah kekuatan oligarki modal posisinya, baik pada moneter, fiskal maupun yang namanya pada korporasi. Jadi tidak bisa kita lihat ada di mana masyarakat. Ya tadi masyarakat adalah tetap objek. Jadi kalau tesis di sini saya teringat kebijakan Orde Baru di periode ketika mereka ingin bicara pemerataan gitu ya. Kan
trilogi pembangunan tuh. Pembangunan, ya. Dengan stabilitas yang utama gitu ya, baru pembangunan, baru pemerataan. Lalu dibalik pembangunan, stabilitas, pemerataan. Lalu kemudian ketika gagas pemerataan dinaikin, mereka nggak mau kan gitu kan? Nanti bergedein dulu kuenya istilahnya kan gitu, baru bikin dulu yang namanya pertumbuhan, baru bikin pemerataan, baru stabilitas gitu posisinya. Nah saya ingat betul gitu, ketika isu pemerataan itu ditampilkan, kajian utamanya adalah bagaimana melihat, memposisikan tepatnya masyarakat. Memposisikan masyarakat ada dua, memposisikan sebagai pemegang kedaulatan rakyat, yang pertama itu tadi, yang kedua adalah memposisikan masyarakat sebagai pembayar pajak untuk hidupnya organisasi pemerintahan, bukan organisasi negara, pemerintahan, ya. Organisasi pemerintahan. Artinya kalau kita bilang pemerintahan berarti eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tiga-tiganya kita harus main. Sementara ada kekuatan lain, media, sebagai pilar keempat dalam tesis itu, yang hidup tidak dari posisi, hidup dari masyarakat, tapi terkadang bermain lebih seru. Itu makanya memainkan itu tadi. Memainkan tiga-tiganya. Trias politika itu tadi. Iya, tadi. trias politika tadi. Dan itu terjadi di Amerika. Iya. Makanya itu private lead public. Iya, itu bagaimana Washington Post misalnya bisa mempengaruhi kebijakan Gedung Putih, bagaimana New York Times juga mempengaruhi, bagaimana media, bagaimana CNN, sampai ribut misalnya terakhir kan bagaimana Trump ribut misalnya dengan hampir seluruh media, cuman Fox yang membelanya gitu posisi, sampai akhirnya Fox dianggap punya suara tersendiri dan sebagai dia punya hak istimewa ke gedung. Sampai lucu sekali kan waktu Trump ditanya sama yang press conference yang di Washington Post yang nanya. Itu yang Chinese itu. Bukan, Washington Post itu posisinya yang nanya itu. Jadi sampai akhirnya jarak dan kemudian Trump marah itu maksudnya, terus ada juga gitu kan. Nah, saya ingin mengatakan dalam konstruksi begitu gitu ya. Sesungguhnya ketika negara kalau di Amerika jelas dia begitu dia punya kesulitan keuangan, dia balik ke Federal Reserve. Federal Reserve tinggal keluarkan kebijakan quantitative easing. Seperti sekarang quantitative easing lagi. Di era Obama dikeluarkan quantitative easing triliunan. Setelah bailout 700 miliar posisinya, lalu kebijakan uang murah itu gitu ya, triliunan dikeluarkan. Era sekarang sama. Era yang dibikin sekarang oleh yang namanya dari Donald Trump ke Joe Biden posisinya sama, uang murah. Sehingga mereka dalam isu yang saya kaji paling akhir gitu ya, sampai dengan nanti di 2021 sampai dengan 20, ini menarik nih, sampai dengan 2026 posisinya. Jadi 2021 itu kan mereka punya sampai dengan 2025 nih posisinya. Nah itu mereka akan mengalami pemulihan, tetapi tetap di bawah potensi perekonomiannya. Artinya mereka punya masalah karena tadi ada masalah. Maka Biden mengeluarkan executive order yang pertamanya adalah Made in America. Apa itu Made in America ya? Seluruh mobil instansi pemerintahan 645.000 diganti dengan Made in America. Jadi electric vehicle mereka gitu ya, 645.000 itu diganti habis-habisan dengan Made in America. Dan kemudian Joe Biden dengan tenang menyatakan ini akan membuka lapangan kerja jutaan warga Amerika. Apa artinya? Dia sedang menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat Amerika. Dari situasi yang sulit sedemikian rupa posisinya, lalu dia genjot habis-habisan pada industri otomotif, tapi pada saat yang sama dia bangun mekanisme pertahanan ekonomi Amerika dengan kalimat Made in America, dengan istilah Build Back Better. Kalau dulu si Trump kan American First. Iya, sama. Ini lebih dahsyat bahkan. Lebih dahsyat dengan kata-kata better. Build Back Better. Ini lebih dahsyat. Build Back Better. Wah, lebih dahsyat kan posisinya. Nah, kebijakan utamanya adalah itu tadi. 645.000 kendaraan instansi pemerintahan diganti dengan electric vehicle. Jadi nggak boleh pakai mobil Jerman nih ya? Nggak boleh. Nggak boleh pakai, apalagi pakai mobil Cina, apalagi pakai mobil Jepang. Apakah itu merek SMA kali bisa di SMK ya? Oh iya, nggak tahu saya. Tapi persoalannya dengan politik di Amerika ini kan kalau kita baca, kalau penjelasan ya Bang Nursi dalam sesi-sesi sebelumnya, itu kan kita bicara pada saat rakyat, we the people of United States tidak kurang percaya kepada pemerintahnya kesulitan
finance, tapi dia kan menguasai dunia, dia mendominasi dunia sehingga dia bisa. Jadi beban dari pemerintah Amerika itu sebetulnya termasuk kita yang orang Indonesia ikut membayar kan sebetulnya. Ini pertanyaan Husni membuat saya teringat saya debat dengan kalangan nasionalis di Indonesia. Ya, jadi gimana? Jadi waktu itu salah satu pembicaranya juga almarhum Hasyim Muzadi. Saya, Hasyim Muzadi dan beberapa tokoh gitu. Ada seorang tokoh yang demikian membanggakan nasionalisme Amerika. Dia bangga betul gitu. Amerika adalah sebuah negara yang patut dicontoh nasionalismenya. Saya bilang, referensinya apa? Padahal bukunya Huntington yang terakhir kan nanyain. Iya. Huawei, American nationalism, dia bingung sekarang. 250 tahun merdeka bingung juga. Iya, itu gambaran bahwa the class of civilization, cultural matters itu tidak menjawab tentang the real civilized. Peradaban yang rugil itu sesungguhnya. Bukunya Huntington sebelum meninggal itu kan Huawei tentang American nationalism. Ya itu maksud saya. Jadi artinya sesungguhnya dia dalam keraguan menjawab sesungguhnya peradaban nyata itu, peradaban sejati itu kayak apa gitu. Terus yang tadi yang nationalism, American nationalism. Huntington. Sorry. Jadi American nationalism. Jadi ketika balik ke dalam posisi bagaimana melihat situasi yang ada begitu, saya menyebutnya begini dalam debat karena memang profesor siapa gitu posisi dari saya cuma ingat karena kajiannya Hasyim saat itu kayak Hasyim itu kuliahnya di Amerika atau dibiayain oleh apa? Saya bilang begini, USAID. Kalau kita bicara nasionalisme Amerika sebagai contoh, saya khawatir nasionalisme Amerika itu nasionalisme yang mendominasi, nasionalisme yang menghegemoni. Jadi dalam bahasa sederhana saya bilang, dalam kepak sayap nasionalisme Amerika itu internasionalisme. Itu yang mesti dipahami. Saya kasih buktinya. Karena globalisasi saja diartikan bukan Amerikanisasi, Hollywoodisasi. Iya, posisi kayak gitu. Bahkan mereka kalau olahraga nih, oh iya international match antara misalnya antara Chicago dengan misalnya Los Angeles itu udah dianggap international. Come on. Dan mereka langsung mengklaim internasional. Padahal levelnya belum tentu juga internasional gitu posisinya. Yankee sama Phillies gitu. Iya. Nontonnya begitu. Ya contohnya pertarungan Chicago Bulls misalnya gitu ya. Lawannya namanya California posisinya tetap aja dianggap mereka sebagai internasional. Nasional, iya. Poinnya sesungguhnya saya ingin mengatakan begini. Problematik di mereka sendiri setelah yang namanya Biden bikin Made in America, dengan posisi tadi Build Back Better, sesungguhnya dia ingin mengatakan dia ingin menyembuhkan keterbelahan, maka dia juga menggunakan self healing itu dari Unity namanya, menyembuhkan keterbelahan itu gitu ya, yang untuk menyatukan kembali Amerika. Apa poinnya? Poinnya kelihatan Biden berupaya untuk menumbuhkan kembali kepercayaan seluruh masyarakat ke dalam pemerintahannya. Makanya analisis saya menggunakan analisis dari Congress Budget Office. Congress Budget Office adalah sebuah seperti di sini seperti Dirjen Anggaran yang berhubungan dengan NBER, National Bureau Economic Research yang posisinya. Mereka menyebut itu tadi dalam kepemimpinan Biden ekonomi akan meningkat gitu posisinya. Tapi tetap meroket. Iya. Tapi tidak akan meroket. Itu fair mereka. Meningkat aja ya. Mereka akan meningkat. Tapi tetap di bawah potensi. Oh, oke. Dan mereka akan memperbaiki Gini rasio yang mereka akan memperbaiki ketimpangan. Jadi ada dua yang mereka perbaiki, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan rasial, gitu poinnya. Nah, salah satu wujud perbaikan ketimpangan tadi supaya terjadi yang namanya kesetaraan, Biden ngambillah menteri transportasinya yang LGBT, transgender. Tapi sebetulnya kalau mereka kan emang itu bagian dari masyarakat mereka ya, bicara human rights. Cuma katanya dia itu tidak ahli di bidang itu, maksudnya tidak punya, benar nggak sih itu? Enggak, sebenarnya dari di era transportasi, enggak, bukan itu. Bukan case-nya. Case-nya adalah sejak
Hillary mencalonkan diri melawan Trump, isu penerimaan LGBT transgender sudah muncul. Kalau isunya sih itu sudah artinya sudah diterima, sudah welcome. Enggak masalah, bukan enggak masalah. Bagi mereka itu bagian dari hidupnya mereka. Enggak cuma dia bukan ahli di bidang jadi portfolio di dalam secretary kalau di sana kan minister itu dia bukan di transportasi, bukan ahlinya. Katanya begitu. Cuma saya belum baca dengan lebih detail sih. Yang satu saya juga belum melihat background assumption dan Islam. Tapi ini adalah secara vulgar Trump. Biden. Tapi ada yang diangkat juga yang dari Palestina ya? Transgender. Oh ada, jelas. Jadi artinya dia itu tadi salah satu wujud janji Biden merangkul seluruh kalangan itu kelihatan di kabinetnya. Bukan di kabinet sih, dia di staff ya, staff. Di deputi. Presiden. Deputi ya? Deputi posisinya. Saya ingat juga memang ada deputi. Baca dengan baik. Artinya ada langkah-langkah. Saya tidak ingin tentang bagaimana cara mengisinya. Simbolik sebetulnya. Tapi simbolik menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat itu dia tumbuhkan. Dia lakukan gitu, dia tumbuhkan itu. Dengan kalimat kata build back better, self healing gitu ya. Unity position. Itu dia lakukan betul posisinya. Dari mulai pilihan vice president perempuan, orang kulit hitam India kayak gitu kan. Dia lakukan habis mulai dari situ memang dia sudah punya vision sebetulnya. Sehingga tadi muncul kajian visionnya Amerika ya. Iya, sehingga muncul kajian tadi. Di bawah Biden sampai dengan 2025 perekonomian akan pulih tetapi tetap di bawah potensi gitu posisinya. Nanti pemirsa bisa ngelihat, saya bisa kasih posisinya gitu kelihatan posisinya. Nah, kita pindah ke Indonesia. Ya, saya baru mau ngomong kayak gitu. So what itu dengan Amerika? Kalau Amerika ternyata terus kenapa teman-teman ini kita selalu bicara Amerika sebagai starting point karena kita bicara political economy mau nggak mau kita memang bicara tentang market center paradigm, neoliberalism dan itu think tank-nya, pemikirannya berangkat dari perdebatan-perdebatan di Amerika. Dari Brookings Institute. Nah, dari zaman Perang Dunia Pertama sampai kemudian bagaimana mereka menginstitusionalisasikan seluruh dunia di dalam konteks itu. Menghegemoni seluruh dunia sehingga kita melihat praktek di Amerika. Jadi tidak hanya sekedar teoritik saja tapi kenyataan praktek di Amerika baru kemudian kita tarik ke Indonesia. So what dengan Indonesia di dalam konteks Amerika yang seperti itu dan mau nggak mau memang mau kita bicara ilmu politik pun itu juga hegemoni mereka. Makanya kita butuh dekolonisasi political economy. Jadi gimana nih Bang? Nah, ketika kita pindah ke Indonesia, sesungguhnya dalam proses pindah itu mereka sendiri kalangan intelektualnya sudah menyebut ini memang tidak lagi bisa berlaku prinsip unipolar. Ini memang tidak mungkin lagi berlaku prinsip multipolar. Yang terjadi adalah quadrupolar. Gitu. Itulah mereka menempatkan Cina sebagai priority enemy. Mereka menempatkan Iran, gitu ya. Mereka menempatkan Korea Utara, Rusia posisinya. Sebagai satu blok tersendiri gitu posisinya. Tapi sisi lain juga mereka ngelihat ada persoalan di Asia, mereka masih melihat persoalan ada di Amerika Latin dalam perspektif. Nah, Indonesia sendiri dianggap sebagai satu titik quadrupolar tadi dalam perspektif itu. Sehingga sesungguhnya potensi yang kita miliki masih membuka peluang kita punya posisi tawar dalam kerangka internasional. Tapi kita tidak dalam rangka itu. Kita bicara tentang bagaimana kita membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sudah rusak dalam perspektif pemilu dan kebijakan. Nah di Indonesia, saya menyebut ketika dari pemilu 2004 Husnul, dari pemilu 2004, pemilu 2019, pemilu 2014, saya melihat ada 2009 posisinya, jadi 2004, 2009, 2014 itu dan berturut-turut begitu. Saya melihat ada problematik sesungguhnya makin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Nah, salah satu indikator menurunnya kepercayaan masyarakat membesarnya golput. Indikatornya golput posisinya. Dan ketika kita lihat kampanye serta saat pengambilan keputusan, saat pengambilan suara posisinya, pencoblosan, yang terjadi pengerahan, mobilisasi.
bukan partisipasi. Jadi posisinya. Nah, ini yang sesungguhnya tidak menggeser tema besar sejak era Orde Baru terakhir sampai dengan sesi sekarang, di mana masyarakat posisinya adalah objek dari kebijakan itu. Jadi pergeseran dari partisipasi ke mobilisasi dalam proses politik posisinya, dia menunjukkan dalam proses kebijakannya bahwa masyarakat adalah objek. Bukan hal baru. Bukan hal baru. Di Amerika sendiri seperti kita cerita tadi, dia akhirnya menjadi objek. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Itu yang saya bilang tadi dalam bahasa kita, we are the people-nya Amerika itu termanipulasi oleh model oligarki yang luar biasa. Satu model oligarki yang 1% menguasai 99% posisinya gitu. Saya bahkan sampai mencoba menelusuri biaya pemilu di Amerika dari 2000, dari sejak yang namanya jatuh ke Bush 2004, 2008, 2012, 2016 dan 2020. Saya coba telusuri itu. Dan makin hari makin meningkat biayanya. Cost-nya itu, cost pilpres mereka tuh makin hari makin meningkat. Yang ternyata outputnya dalam bahasa saya juga tidak membaik posisinya. Jadi kalau dilihat dari misalnya ketika pertarungan jatuh ke Bush melawan Al Gore misalnya ya. Ketika Al Gore membawa isu unconvenient the truth misalnya yang kemudian menggagas tentang global climate change, itu juga tidak juga membaik posisinya. Sampai dengan sekarang bisa dilihat posisinya. Lalu bagaimana kalau di Indonesia? Saya juga melihat ada problematik yang dalam buku saya, apakah para pengambil kebijakan ini sebagai produk dari pemilu? Saya ulang, produk pemilu. Itu menjadi bagian dari pemecahan masalah atau bagian dari masalah. Artinya, apakah output pemilu ini, output pemilunya, ini bagian dari pemecahan masalah masyarakat atau bagian dari masalah masyarakat? Saya balikin sendiri ke tesisnya Amerika, tesis kalangan cerdas cendekia Amerika. Kan sejaknya namanya mereka melihat kepemimpinan efektif, kebijakannya efektif dan agenda efektif dalam konteks pandemi, mereka bilang, ujungnya ini bukan soal demokrasi. Ini ujungnya bukan soal otokrasi, ini ujungnya bukan soal kerajaan. Ini ujungnya bukan soal apakah itu parlementer atau semua, bukan, dan urusan katanya. Ini urusannya adalah urusan bagaimana kepemimpinannya efektif mengatasi masalah, bagaimana kebijakan yang menimbulkan kepercayaan dan agenda itu diterima masyarakat sehingga masyarakat mendukung menghadapi situasi pandemi itu. Nah kalau itu kita terapkan di Indonesia, kan berarti tesis pertamanya Anda gagal. Kepemimpinan tidak efektif, kebijakan tidak efektif, agenda tidak efektif. Seperti pengakuan terakhir, bagaimana peningkatan pandemi disebabkan kebijakan tidak efektif, kan gitu kalimatnya. Loh, kebijakannya siapa? Kebijakan dia sendiri, kan begitu artinya. Maksudnya begitu, kok lupa kayak gitu. Saya ingin mengatakan begini, itu berarti ada problematik proses perumusan masalah, gitu ya, perumusan masalah, ada proses pengagendaan masalah dan keputusan atas masalah. Means problemnya kepemimpinan. Nah ketika diambil dalam persoalan pembiayaan, karena kan ketika perumusan masalah itu dilakukan, kemudian pengambilan kebijakan dilakukan, kan ujungnya apakah Anda menggunakan PPBS atau enggak, budgeting sistemnya kayak gimana? Kan ujung-ujungnya adalah soal ngambil duit dari mana? Duitnya dari mana kan begitu. Itu makanya kemarin seorang menteri, Menteri Tenaga Kerja menyatakan, dukungan pembiayaan atas masyarakat yang gajinya di bawah 5 juta dihentikan karena duitnya nggak ada. Dia nggak bilang duitnya nggak ada, tidak ada alokasi anggaran di 2021. Kan artinya duitnya nggak ada. Duitnya nggak ada. Sampai hari ini tuh kalau ada yang bicara duitnya nggak ada, itulah selama ini tuh duitnya itu dikemanakan? Ya kan tadi buktinya. Korupsi. Iya, buktinya di bansos begitu. Makanya saya ngomong di beberapa tempat yang isu wakaf itu, oh iya nanti wakaf sebagian dananya akan dipakai untuk infrastruktur, sebagian untuk mempersiapkan pemilu 2024, sebagian lagi dikorupsi. Ya, poinnya adalah ketika kita lihat asumsi hipotesa. Iya. Jadi makanya, bukan menuduh. Makanya kalau dilihat dari perspektif itu, ujungnya adalah dari cerita 2014 ke 2019, orang mengidentifikasi ada sekitar 61 janji yang tidak terpenuhi. 61 kayaknya janji. Semuanya itu.
Atau 63 janjinya. No. Jadi 61 yang tidak dipenuhi. Iya, jadi whatever it is, apapun itu soal itu. Tapi yang terjadi adalah orang ketika ribut di pemilu 2019, orang tidak lagi, kan kalimat Anda, orang tidak lagi percaya pada hasil pemilu dan MK yang memutuskan kemenangan. Itu kan kalimat Anda. Yeah. MK lah pemutus pemenang. Diputuskan oleh diputuskan. Diputuskan. Apa artinya kalimat itu? Orang tidak percaya. Orang tidak percaya pada proses politik itu muncul dan orang pun kemudian orang tidak percaya pada MK. Karena sebelumnya sudah terjadi perekayasan kekuasaan pada MK untuk masa jabatan gitu loh. Dan orang cenderung untuk melihat ini hanya berpihak pada kekuasaan. Dan itu terlihat posisinya. Situasi seperti ini nanti akan terjadi nanti pada dialog kita yang kedua. Bukan yang sekarang ini. Nanti dialog kita. Ini balik lagi ke yang anggaran. Nah kalau di perspektif itu maka sesungguhnya bisa dilihat dari mana sumber anggaran kok gitu munculnya. Karena kita bicara tadi white paper dan trust the government. Oh iya, utang ternyata. Repotnya dari utang multilateral ke bilateral itu berantakan. Apa berantakannya? Tadi teguran Jepang misalnya sampai mempertanyakan kenapa bansosnya di korup misalnya. Padahal itu juga ada bantuan dari Jepang ya. Iya, sampai misalnya contohnya. Tapi itu juga karena era pilkada juga tuh. Iya. Karena ada 270 pilkada. Di posisi. Makanya saya sebetulnya teman-teman tuh di daerah-daerah coba dicek ya siapa kira-kira yang calon-calon kemarin yang ketemu dengan Menteri Sosial. Iya, sebenarnya itu bisa ditengarai dengan sederhana, Husnul. Salah satu temuan BPK adalah setiap pilkada terjadi maka pasti diikuti dengan peningkatan biaya bansos. Yeah. Itu temuan BPK. Jadi tidak heran kalau pada pilkada di 20. Kalau dulu apa itu yang namanya kebijakan Kementerian Sosial itu yang ngasih uang cash keluarga-keluarga? BLT. Bukan BLT, apa istilahnya ada yang bantuan langsung tunai. Iya bantuan langsung tunai tapi kayaknya untuk keluarga kartu prasejahtera. Sebentar nanti pasti akan keluar. Jadi posisinya saya ingin mengatakan begini, itu ada temuan BPK. Temuan BPK itu menyatakan saya lupa cuma BPK menyatakan setiap pilkada itu diikuti dengan besarnya pencairan bansos. Nah, tapi pada saatnya sama, pemerintah pusat tetap dalam posisi berhutang untuk bayar bunga pada satu sisi, dan tetap kesulitan untuk mencari pendanaan, dan tetap punya keinginan mencapai pertumbuhan. Sehingga terus berapa ininya pertumbuhan yang di 5%. Mereka bilang, wong kemarin sesuatu kemarin aja yang ngetap 5% aja udah saya bilang. Kebohongan awal itu sesungguhnya karena tidak mencapai pertumbuhan yang mereka janjikan. Yang saya bilang itu. Poinnya adalah ini sih omongan saya bukan omongan baru, omongan 2015. Jadi artinya kalau ketika mereka mau ngambil kajian pertumbuhan seperti itu tanpa melihat komponen-komponen yang mendukung pertumbuhan itu, tanpa melihat aktivitas perekonomian yang mendukung pertumbuhan itu, tanpa melihat struktur PDB-nya, gitu ya, sesungguhnya nggak bakal selesai, nggak bakal tercapai. Kan kalau kita bilang ada pertumbuhan sekian persen, maka yang Anda harus kaji adalah struktur PDB, struktur pertumbuhan itu. Nah, struktur PDB-nya kayak gimana? Kalau kita bicara struktur PDB, mau tidak mau kita bicara bukan hanya wilayah, bukan hanya pada sektor ekonomi, tapi juga kita harus lihat pelaku. Mau tidak mau kita harus melihat sumber daya, kita harus melihat produksi, kita harus distribusi, dan pada saatnya sama kita melihat sumber pembiayaan. Dilalahnya di 2020 kemarin pertumbuhan kredit negatif, artinya mengikuti ketidakmampuan fiskal. Fiskalnya menurun, kreditnya negatif, artinya apa? Perekonomiannya payah. Padahal utang harus bayar terus nih. Bunga yang dibayar. Bunga. Maka Anda itu bener nggak sih yang terakhir saya baca itu yang 1.000 berapa itu yang harus dibayarkan triliun? 1147. 1147 dan untuk kita bayar berapa bunganya. APBN kita? 2473. Artinya berapa puluh persen? 50% untuk bayar itu. Sehat nggak sih kita? Hampir 50%. Punya otak nggak sih kita? Saya nggak tahu. Saya cuma, nah itu yang sesungguhnya dalam buku Bangsa Terbelah sudah saya ingatkan. Yeah. Anda jangan mengambil ukuran utang per PDB masih aman, bukan itu. Tapi
tadi kalau ke dalam konstruksi pajak itu ada posisi capacity to pay and willingness to pay, Anda mungkin punya kesediaan untuk tetap menjadi budak utang gitu ya. Sorry ya, saya harus katakan. Udah utang artinya nanti riba, artinya nanti tidak berkah, artinya nanti akhirnya kita terbulat-bulat. Nah, itu yang dalam dialog kita kemarin namanya ultra slavery modern system gitu. Ultra modern system. Ya. Sebelum ke sana, waktu itu kan ada janji yang katanya teks apa? Amnesti atau apa itu? Sudah. Enggak, maksudnya itu jalan nggak? Gagal. Sejak awal gagal, pemirsa. Gagal kata Bang Nursi loh ya, bukan kata saya. Saya bahkan berdebat sama Wakil Menteri Keuangan. Saya bahkan berdebat sama Komisi 11. Saya bahkan berdebat dengan berbagai kalangan bahwa teks amnesti. Jadi ada dua kebijakan itu janjinya kan ada nama-nama di kantong saya 11.000. Alah, kalau itu soal 11.000 triliun sudahlah. Mutual legal assistance itu tidak semudah itu melakukannya. Karena dia dalam konstruksi mutual legal assistance itu harus ada pembuktian bahwa memang uang yang dimiliki seseorang dolar itu adalah hasil kriminal. Kan nggak bisa. Harus ada keputusan pengadilan. Pengadilan baru bisa di-freeze. Di-freeze atau ditarik. Nggak bisa. Hukum internasional mengakui itu dalam hukum internasional bahwa uang seseorang itu memang mengandung kriminal atau tidak kriminal, putusan pengadilan yang harus dilakukan. Baru bisa perbankan bisa memenuhi prinsip-prinsip mutual legal assistance posisinya. Nah, balik lagi ke dalam posisi. Ini karena Anda potong-potong nih. Sorry, soalnya ini berhubungan. Ngerti. Teks. Sementara saya belum pernah keluar ngomongin teks amnesti itu apa kabarnya? Saya sampai di ban ke Husnul. Sampai-sampai saya di-ban karena jangan dilaporin ya. Saya ada Komisi 11 merasa betul terpojok dengan. Kan ketika Anda bicara teks amnesti kan perkataan awal saya amnestinya dulu apaan? Kan kalau ketika saya bilang, Husnul saya kasih Anda amnesti, berarti Anda punya kesalahan kan? Iya. Saya rumusin dulu kesalahannya Husnul apa dong? Dulu saya nggak mau itu yang namanya surat amnesti, enak aja kita. Poinnya itulah cerita. Tapi orang mesti tahu bahwa sebelum teks amnesti ada sunset policy. Jadi Darmin Nasution ketika jadi Menteri Keuangan menerapkan namanya itu tadi sunset policy. Lalu kemudian di era Ani diterapkan teks amnesti, tapi keduanya gagal. Artinya tetap ada kesulitan fiskal luar biasa. Ini orang-orang dari UI juga ya. Ya nggak apa-apa lah. Teman-teman sesuai universitas nggak apa-apa lah poinnya. Kita saling mengingatkan bahwa orientasi berpikir itu memang akhirnya menentukan apakah kita menunjukkan punya keberpihakan pada bangsa atau tidak. Orientasi berpikir dan orientasi bersikap. Saya tulisin Husnul. Nah dari konstruksi begitu, hutang sampai 6.047 triliun, tingkat PDB terhadap utang terhadap PDB menjadi 38,5%. Padahal saya bilang jangan mengukur situ. Kenapa? Karena Anda rentan. Kenapa Anda rentan? Karena Anda bermain dalam mata uang asing. 37, 38 sampai dengan 40% itu uang mata uang asing. Itu obligasi Anda dipegang oleh dan itu rentan. Itu volatile istilahnya. Dan itu demikian mudah untuk kemudian dijatuhkan nilai tukar. Jadi dalam hutang seperti itu, sesungguhnya kita kalau saya menyebutnya, menggambarkan situasi perekonomian Indonesia yang abnormalnya berulang-ulang terus. Ini disertasi saya, Ini artikel saya nih. Tesisnya. Iya, tesisnya. Jadi ada situasi abnormal yang selalu berulang-ulang. Maka normalnya menjadi tidak normal. Kan abnormal yang berulang-ulang terus, jadi normal dong dia. Jadi, tapi normal yang tidak normal yang abnormal. Gitu. Nah, itulah indikasi bagaimana utang yang 6.047 triliun itu. Bahwa di belakang itu perekonomian Indonesia itu rapuh. Itu yang saya bilang tidak pernah sesungguhnya fundamental ekonomi makro Indonesia kokoh, nggak pernah bisa dilihat itu kokoh, mustahil. Dari ketidakkokohan fundamental makro itulah maka dibutuhkan pasokan pendanaan dari pihak lain. Diambillah uang BPKH, diambillah uang umat Islam. Maka yang terakhir ya? Berapa itu? Iya, BPKH itu Badan Pengelolaan Keuangan Haji maksud saya. 110-an triliun ya. Ya jumlahnya di mereka 117 triliun BPKH, tapi dipinjamin nggak sampai sebegitu. Nah, lalu terakhir muncullah gagas wakaf uang. Itu mengindikasikan betul bahwa pemerintah sesungguhnya sudah bapet istilahnya. Ngerti maksudnya? Iya. Nggak punya duit. Nggak punya duit posisinya. Nah, pada saatnya sama,
tadi perbankannya tidak bisa menyalurkan karena memang perekonomian mandek posisinya. Pada saatnya sama kebijakan moneternya yang ekspansif pun tidak bisa memberi apa-apa. Jadi ekspansi moneter dan ekspansi fiskal, ini dalam sejarah ilmu ekonomi baru loh Husnul. Ekspansi moneter dan ekspansi fiskal tidak mengakibatkan berputarnya perekonomian seperti yang diharapkan. Ini baru dari. Jadi variabel apa itu sebetulnya? Nah, ini yang disebut dengan kuadran kebijakan fiskal moneter namanya. Jadi kebijakan apapun muter-muter aja di situ. Iya, jadi apakah bisa saja fiskalnya ekspansif supaya tidak inflasi, moneternya kontraktif. Sebaliknya, bisa saja moneternya ekspansif, fiskalnya kontraktif. Ini kan dalam kebijakan Sri Mulyani kemarin sesungguhnya ada tindakan kebijakan yang statusnya dia ketat posisinya. Nah, dikencengin lewat moneter nggak jalan. Nah, di dalam posisi pandemi dilakukan percobaan ekspansif sesungguhnya. Tapi ekspansif dia atas nama pandemi itu. Salahnya ekspansifnya itu untuk bayar utang. Jadi nggak jalan. Kenapa? Karena terjadi penarikan seluruh surplus perekonomian untuk membayar keluar. Itu kan gali lubang itu di sini. Gitu logika sederhananya. Itu lagunya lagu siapa? Bang Roma itu kan. Lubang ternyata terjadi juga. Logikanya begitu gitu loh. Jadi ekspansifnya fiskalnya salah, ekspansif moneternya tidak benar. Bauran kebijakan ini think tanknya sebetulnya siapa? Saya tidak tahu ya kalau bicara soal think tanknya. Kalau dulu yang seperti ini zamannya Soeharto kan kita pasti tunjuk hidungnya kan Bappenas. Enggak, dia ada di Bappenas tapi juga bukan ada teknokrat yang kumpulannya itu ada di Bappenas. Mafia Berkeley ada di Bappenas. Enggak, ada juga di Lempangan Banteng Utara di lantai tertentu dengan nama tertentu. Oh iya. Ada satu kelompok dengan menamakan satu universitas. Siapa teknonya, siapa kratnya berbeda. Iya, gitu itu kan. Birunya dan kratnya berbeda, bukan tekno. Biru. Iya, biru. Jadi saya tahu kebetulan waktu itu saya berkunjung ke kantor menteri gitu ya, ke ruang menteri gitu. Tapi sekarang ini lebih liar kan? Oh, saya tidak tahu karena saya tidak pernah nggak pernah lagi berkunjung ke Lapangan Banteng Utara posisinya gitu ya. Tapi waktu itu sampai kita berdebat tajam, masih bisa lah kita secara akademik duduk bareng gitu posisinya. Nah, maka ketika dimunculkan wakaf uang gitu posisinya, dia malah menunjukkan problematik yang mendasar. Kenapa? Karena di sini berarti gambarannya antara antara sistem ekonominya sama ilmu ekonominya nggak ketemu. Mereka menganggap bahwa yang namanya wakaf itu bisa diterjemahkan. Apa dulu sistemnya? Kan sistem syariah. Ini apa ada hubungannya nggak sebelum dia wakaf? Dia bicara yang bank-bank syariah dijadiin satu itu loh. Bank Syariah Indonesia. Ada nggak itu hubungannya? Mulai dari kan ini ada gerakan sebetulnya rakyat yang karena low trust tadi itu tidak percaya kepada rezim, mulai menarikkan duitnya di bank-bank konvensional ke bank syariah. Tahu-tahu bank syariah yang dari bank-bank konvensional itu dijadiin satu. Saya sendiri masih belum mengerti itu nanti bagaimana. Terus setelah itu nggak lama kemudian isu wakaf. Jadi kalau pakai teori persaingan gitu ya, membesarnya perusahaan itu dalam rangka penguatan penetrasi pasar. Semakin besar aset perusahaan gitu ya, semakin korporasi besar membangun korporasi yang besar, gede. Merger gitu. Kan itu sebetulnya. Iya, merger. Jadi semakin besar aset perusahaan, semakin besar produktivitas, semakin besar kekuatan penetrasi pasar. Pertanyaan besarnya, emang syariah sementara ini mampu melakukan penetrasi pasar setelahnya namanya hampir 20 tahun. Kan sejak Undang-Undang 792 1098. Oh, malah yang pertama. Iya, sejak 1098. Sejak Undang-Undang 1098 ke sekarang kan berapa tahun? 22 tahun ya? 22 tahun kan sudah. Emang setelah 22 tahun mampu melakukan penetrasi pasar? Enggak bergerak dia pangsa pasarnya. Enggak bergerak, cuma bergerak 5%. Terus naik ke 6. Naik lagi itu 7. Berat. Artinya kan pembesaran aset dalam konstruksi pertarungan persaingan perbankan tidak menunjuk bahwa yang namanya Bank Syariah Indonesia akan memperbesar yang namanya pangsa pasarnya. Enggak begitu ngelihatnya. Itu makanya kemarin dalam
dalam dialog saya, Mbak ya realistis gitu loh. Kalau Anda memang ahli ekonomi Islam, ya tunjukin Anda ahli ekonomi Islam yang sesungguhnya. Jadi nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Emang ini harus belajar nih semuanya. Mau ngomongin wakaf syariah tapi nggak. Wakaf itu maknanya memberhentikan, memberhentikan sesuatu posisinya. Memberhentikan kepemilikan dari kepemilikan keluarga, kepemilikan individu, menjadi kepemilikan publik. Kepemilikan publik bahasanya. Jadi ada kepemilikan publik yang diberikan oleh itu. Tapi ada syarat keduanya. Yang diambil adalah hasilnya, bukan induknya. Gitu loh. Betul. Yang diambil adalah hasil. Jadi kalau ada orang mewakafkan uang, posisinya, yang diambil adalah bunganya, ketemukan riba. Dua kali salah. Apa? Sukuk. Iya, ketemu lagi sukuk pun menurut saya bukan lagi, itu tetap riba. Riba itu ilmu riba itu. Jadi artinya dua kali salahnya. Itu makanya ini gimana sih? Kita itu bikin bank syariah supaya akadnya itu bukan uang dengan uang, tapi akadnya kan kalau uang dengan uang kan hasilnya itu dari riba, dan akad ini menjadi penting. Nah, kalau kemudian nanti akan diatur oleh dengan model sistem sukuk, itu kan riba. Gimana sih? Nggak ngerti ya. Ya, jadi poinnya kalau diambil dari saya menyebutnya begini. Inilah bukti bahwa ada upaya memecah antara gitu ya, apa yang disebut dengan sistem ekonomi dengan ilmu ekonomi. Pada ilmu ekonomi ya nggak apa-apa menurut ilmu ekonomi, tapi nggak ketemu sistemnya. Karena sistem ekonomi Islam ilmu ekonominya value free. Sebenarnya sistem ekonomi Islam ada value-nya di situ. Ada nilainya. Ada ideologinya. Nggak bisa. Itu makanya dalam kajian saya sejak 2004 gitu ya, ketika Indonesia diserang habis-habisan, saya menyebut sebagai ini perang ideologi ekonomi kok. Jadi sesungguhnya yang sedang terjadi dari zaman Ibnu Khaldun itu sudah terjadi, benar itu sejak zaman Ibnu Khaldun sudah muncul satu pemikiran tentang perang ekonomi ideologi gitu, ideologi ekonomi. Nah, ketika wakaf itu dia lakukan begitu, dia cuma sekedar mengindikasikan Anda di satu sisi memusuhi, tapi Anda mau ambil asetnya. Itu kan bagaimana? Itu kan sama dengan nilainya gue tolak, hartanya gue ambil. Apa tuh? Lu nggak gua kasih hak apa-apa, tapi lu punya harta gua ambil. Itu artinya apa? Ya rampok sih. Nggak enak ya. Nggak enak kalimatnya. Nggak enak kalimat. Walaupun atas nama hukum. Atas nama negara. Pemerintah yang berkuasa. Itu berarti Anda sesungguhnya dalam posisi tidak dipercaya, Husnul. Makanya ada tuh kalau Profesor Din Samsudin mengatakan berikan wakaf kepada lembaga-lembaga Islam, organisasi Islam yang sudah. Ya karena di dalam konteks wakaf itu ada ijab kabulnya, ada syaratnya, ada ininya, tidak sembarangan. Saya juga bukan ahli ekonomi Islam, tapi saya bersedia deh belajar sama mereka yang menyatakan dirinya sebagai ahli. Kita berdua deh, kapan diundang untuk bicara ekonomi? Ayo, boleh? Di mana aja? Kapan aja? Siapa aja? Ayo. Gitu. Okay. Jadi teman-teman semua ini masih sangat bermasalah. Baik tadi yang dikatakan dalam sistem ilmu ekonomi yang sebetulnya lebih liberal ya. Kalau dalam konteks kita tadi awalnya kan kita bicara model neoliberalisme ala Amerika. Ya, apalagi dengan melakukan omnibus law segala macam itu. Omnibus law dan sebagainya itu. Terus kemudian kita tarik ke Indonesia, ini prakteknya udah nggak karu-karuan ini antara mereka mempraktekkan neoliberalisme tapi mereka akan campur dengan pengambilan aset-aset tapi menggunakan terminologi agama Islam. Jadi betul. Kan sebetulnya kayak gitu. Kalau model kayak komunis kan kita bisa aja Marxis gitu ya, membagi tanah kayak gitu bagaimana yang kayak gitu. Ini enggak, ini benar-benar penggunaan itu. Nah, Bang Nursi sebelum kita ini paling tidak pemikiran-pemikiran apa yang mestinya, karena Bang Nursi paham tentang political economy dari kebijakannya, dari asal dari kebijakan yang dari Amerika itu. Kira-kira sebetulnya apa sih sebenarnya langkah yang kalau bicara tentang kita harus meningkatkan trust kepada rakyat, susah. Karena kan ini urusan amanah, urusan kecerdasan, urusan
ya kemampuan itu. Sikap lurus yang kayak gitu-gitu itu kan sidik itu. Jadi susah memang, tapi kan sebetulnya vicious circle. Jadi aku tuh nggak suka menggunakan lingkaran setan, tapi kita ada punya persoalan bangsa kayak gitu ya, sebagai anak bangsa. Saya tidak menggunakan istilah lingkaran setan, sirkuit kemelut. Nah, sirkuit kemelut. I will use this term ya. Okay. Vicious circle, makanya biasanya saya cuma tetap menggunakan terminologi. Kalau saya bilang sirkuit kemelut. Sirkuit, kita memang terminologi harus kita ganti. Misalnya by accident, jangan. Nggak boleh. By God design, gitu kan. Kita juga. Jadi jangan, kita bukan mengkritik rezim, itu bukan the devil advocate, bukan. Kita the angel advocate. Kita ini malaikat. Nanti kalau kita ngomong malaikat, mengatakan enggak, tapi the angel advocate gitulah. Angel advocate. Saya tambahin sedikit Husnul. Walaupun kita mengkritik sekali lagi, kita siap dengan konsep. Oh iya. Cuma yang berkuasa siapa dulu? Gitu. Iya dong. Mengkritik kita kritik. Tapi udah kritik aja itu sudah mengurai persoalan. Kan? Udah gampang sekali sebetulnya apa yang ini. Tapi kira-kira apa sebetulnya yang harus dipecahkan gitu. Nah, pertama tadi undang kita. Enggak, saya enggak akan minta. Saya akan kita juga enggak. Kita menjelaskannya pada kelas. Mahasiswa satu. Yang kedua, karakter kita adalah karakter jabat tangan, bukan karakter tangan di bawah. Oh iya. Itu nggak boleh tuh. Karakter kita karakter jabat tangan, bukan karakter tangan di bawah. Bahkan karakter kita lebih tepat tangan di atas. Dan kemudian jabat tangan. Itu posisi. Nah, yang kedua yang kita perlu perbaiki adalah apa yang disebut dengan karakter kepemimpinan bangsa. Kita mulai dulu dengan karakter kepemimpinan bangsa. Sistemnya salah, ya sudah kita perbaiki dengan karakter kepemimpinan bangsa dulu yang benar. Karakter kepemimpinan bangsa akan menentukan kualitas kebijakan, akan menentukan kualitas agenda penyelesaian masalah, akan menentukan bagaimana action plan-nya, tindakan nyatanya. Bagaimana kemudian pengembalian kepercayaan masyarakat itu dilakukan dengan wujud satu kepemimpinan yang betul-betul tidak memecah belah. Satu kepemimpinan yang menyatukan. Sebenarnya di Pancasila itu luar biasa ya. Jadi dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial yang adil dan beradab, persatuan, bukan pemecah belahan, musyawarah, perwakilan dalam hikmah kebijaksanaan. Kata kunci terakhirnya dalam hikmah kebijaksanaan. Kalimat hikmah kebijaksanaan itu dua Husnul. Hikmah, Anda mengambil peristiwa kemarin itu dengan baik. Artinya untuk mengambil peristiwa kemarin itu Anda belajar betul sebagai data. Oh iya, kemarin itu begini. Hikmah, Anda ambil peristiwa yang kemarin, Anda ambil hikmahnya. Lalu dari situ Anda merumuskan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang namanya saja kebijaksanaan. Mesti bajik gitu loh. Kebijaksanaan yang bajik. Sehingga ditutup dengan keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan to serve as 1% tadi. Iya. Dan ini ternyata di Amerika juga 1%. 1%. Di sini juga 1%. Nah. Ini ekonom suka gitu ya membahasnya. Dalam perspektif itu sesungguhnya kita menyebut itulah kegagalan sistem. Bukan kegagalan ilmu ekonomi lagi, sudah kegagalan sistem. Itu yang diakui oleh Stiglitz. Lagi-lagi Stiglitz ketika melihat Occupy Wall Street itu disebut ini kegagalan sistem katanya. Ya, saya naik. Kalau dia menyebut sebagai kegagalan sistem ekonomi, ini sebenarnya kegagalan sistem secara menyeluruh. Indonesia sama. Ini kegagalan sistem secara menyeluruh. Jadi kalau Husnul tanya pada saya, bagaimana kita menyelesaikan? Kita perbaiki sistem, diikuti dengan perbaikan mentalitas kepemimpinan. Mentalitas kepemimpinan kita perbaiki. Akhlak lagi posisinya. Akhlak. Nah itu revolusi akhlak. Jadi ya yang disebut dengan revolusi akhlak Husnul jangan disalahartikan. Jadi sebenarnya leadership, a leader with a vision. Yes, leader with a vision. A leader with empathy. Yes. Dia harus bisa punya komunikasi politik. Dia bisa membangun narasinya. Hasta brata kalau pakai Jawa punya. Terus kemudian juga taking care of the people, kayak gitu ya, taking care the people, kayak gitu ya, bukan kemudian mengambil kekayaannya untuk kepentingan 1% itu tadi. Dan jadi sebetulnya nggak gampang kan untuk memimpin 265 juta rakyat Indonesia. Kalau pakai bahasa sana, kepemimpinan the leader is not the truth lies. Makanya dulu di Amerika sendiri kan ada kan biasanya presiden kalau udah selesai itu langsung the lies, the push lies, itu kan ada bukunya. Jadi bagaimana dia menipu kayak the truth lies. Jadi is not, makanya tadi the leader is not the truth lies.
truth, lies. Dalam itu khusus. Dalam itu. Dalam sekali. Jadi konsep yang dulu pemimpin yang dari apa kalau orang Jawa bilang pemimpin yang tahu-tahu muncul itu kok jadi di otak gue jadinya kagetan atau gumonan gitu. Apa karbitan? Bukan, apa? Yang dari Satrio Piningit Satrio Piningit gitu. Tapi Satrio Piningitnya tidak pernah berada di tempat yang... Nah, ketika sampai di situ kajiannya, salah satu bentuk kegagalan kita adalah kaderisasi. Ya maksud saya mau itu. Jadi ada kawan Condro Timukonya. Iya, jadi Indonesia ini walaupun sudah punya pengalaman pendidikan UI misalnya yang ulang tahun gini ya, posisinya gitu ya, kan juga tidak pakai ngomong kuliah merdeka apa pendidikan merdeka itu apa sih maksudnya? Ya Pak, saya nggak apa-apa lah. Ya, saya cuma ingin sudahlah. Ya, saya buka. Ya itu tadi. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana dunia pendidikan itu sebenarnya harus melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang tetap terbaik kan sebenarnya ini cuma terjadi pada dua institusi. Apa itu? Polisi dan militer. Mereka bikin kaderisasi. Walaupun posisi penjenjangan ke atasnya punya masalah gitu ya. Pada kultur organisasi masing-masing. Iya. Intervensi. Iya. Itu yang membuat kemudian kultur organisasi mereka bermasalah posisinya gitu ya di dalamnya. Tapi selain itu sesungguhnya ada juga di agama, organisasi agama itu pengkaderannya kelihatan sesungguhnya. Karena kapasitas orang untuk bicara kayak gitu. Yang menarik adalah kenapa tidak terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan umum. Kenapa terjadi pada ilmu pengetahuan agama. Kaderisasi itu gitu posisinya. Jadi bahasa yang sederhana. Dalam rangka menumbuhkan kembali kepercayaan. Selain tadi kita perbaiki sistem, kita perbaiki kepemimpinan. Kaderisasi. Nah setelah kita bicara kaderisasi, kita bicara perbaikan pada pembiayaan. Pada lembaga-lembaga sosial. Lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga sosial politik ini kita harus benahi bagaimana sistem pembiayaannya. Sehingga menumbuhkan kembali bahwa dia tidak dibayar oleh kekuatan oligarki bisnis dan kemudian mereka membayar jasa atas oligarki bisnis, sumbangan oligarki bisnis. Soalnya nggak cuma membayar jasa, merampok. Nah itu gitu problem baliknya. Jadi sistem ijon kayak gitu belum jadi sudah dibiayain, udah diambil, giliran sudah jadi udah semua kebijakan diambil kan ini cara. Sudah 3 generasi itu khusus sistem ijon. Jadi bukan hanya di ekonomi terjadi sistem ijon. Kalau Husnul biasa dengar itu terjadi pada petani padi, gitu ya, pada petani tabi. Sebenarnya nggak terjadi pada pertanian lain. Menariknya, sistem ijon ini berpindah ke dalam sistem politik, sistem sosial. Dan itu sudah terjadi 2 generasi. Nah ini yang mestinya kita perbaiki. Negara harus mengambil peran, bukan pemerintahan. Jadi kalimatnya bukan negara tidak boleh kalah, bukan itu kalimatnya. Bagaimana kita menggunakan term negara tidak boleh kalah? Berarti ada peperangan dong. Ada menang kalah dong. Negara itu tidak dalam posisi berperang terhadap rakyatnya. Ada terminologi yang salah. Negara gitu. Itu melindungi segenap tumpah darah bangsa. Mencerdaskan dan mensejahterakan. Dan membangun rasa keadilan bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Oh itu berpikirnya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Ini luar biasa emang kalau ngobrol sama Bang Nursi nggak ada waktu kita harus tutup. Tapi sepertinya kembali lagi bahwa the remedy, gitu kan? Remedy untuk persoalan bangsa hari ini ya memang kalau incremental track gitu ya. Jadi kalau ini kita sabar satu demi satu ya pendidikan. Karena pendidikan itu kan satu generasi, membutuhkan waktu yang cukup. Human investment. Tapi pada saat yang sama tentu saja ada kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan, gimana kita memotong apa tadi bahasanya, tidak boleh ngomongin lingkaran setan tapi apa? Sirkuit kemelut. Bagaimana kita mengurai sirkuit kemelut. Dan insya Allah di Indonesia itu cukup banyak yang namanya scholars, aktivis, orang expert on that subject gitu ya, political economy dan sebagainya. Sayangnya memang hari ini itu rezim seringkali anti intelektual, tidak mau diajak berdebat, nggak mau menerima masukan kritikan. Kalau menurut saya sih ke arah sana. Sebenarnya ketika saya sebenarnya begini, ketika Yudi Latif menyatakan ini pemerintahan anti intelektual gitu ya, saya sedih loh. Saya sedih. Pertama, kenapa saya sedih? Itu menunjukkan bahwa pemilu ini gagal total dalam sistem rekrutmen. Amerika juga anti intelektual sih.
Beda Husnul. Beda, cuma beda. Mereka secara sistem mereka sudah established. Ada sayap yang muncul dalam pemerintahan mereka yang sesungguhnya bisa memberikan kontribusi. Brookings Institute itu salah satu lembaga berpengaruh terhadap kebijakan. Yang dia memberikan Peterson Institute Economic International Economic itu satu lembaga berpengaruh di sana posisinya, memberikan kontribusi pemikiran. Mereka punya ya, dari mulai yang RAND Corporation. Ada beberapa think tank gitu ya, kelompok-kelompok. Saya harus bilang sama Husnul, sesungguhnya peran the POTUS gitu, the President of the United States of America, POTUS gitu. Pada hakikatnya hampir dalam kebijakan-kebijakan strategis global strategiknya itu dia cuma tinggal ngejalanin. Serius, tinggal ngejalanin, sudah ada frame-nya. Istilahnya Anda jadi presiden, orang macam begitu. Sudah tersedia itu untuk mereka jalan. Makanya lihat konsep yang mikir yang ini sudah tersedia dalam posisi itu gitu. Nah, ada kontestasi enggak? Dia kontestasi berpikir. Maksudnya kontestasi, ya di dalam konteks itu neoliberal, mereka ada market centered paradigmanya ini. Ada justice centered paradigmnya. Salah satu contoh, karena Anda bertanya kayak gini, saya terpancing jadinya. Salah satu contohnya begini, ketika mereka melihat kegagalan pemulihan ekonomi dari mulai Obama sampai dengan posisi Trump, mereka kemudian memunculkan apa yang disebut dengan MMT, Modern Monetary Theory. Anda tahu kalangan neoliberal yang menyebut apa? Modern Monetary Theory. Karena ujungnya adalah job guarantee. Mereka bilang, dia teach voodoo economic. Dimaki-maki sama yang namanya kelompok-kelompok yang namanya dari Harvard, dari MIT. Mereka menyebut bahwa MMT itu, Modern Monetary Economy, posisinya, itu sebagai voodoo economic gitu loh. Ekonomi setan. Iya. Tapi dibalas enggak. Justru wajib konkretnya adalah, kalau neoliberal itu berbasis pada inflasi yang punya hubungan dengan pengangguran katanya, ini enggak. Bagaimana sepenuhnya negara bertanggung jawab atas lapangan pekerjaan, makanya kemudian MMT itu sama dengan job guarantee, dengan cara-cara kebijakan yang sepenuhnya tidak dalam rangka memberdayakan para korporasi, gitu loh diberi ceritanya. Itu dibikin, dan itu muncul di Australia, muncul di Amerika, muncul gitu. Bahkan ada juga kajian yang nama INET, jadi Institute New Economic Thinking. Nah itu terjadi perdebatan menarik dari situ gitu ya. Sebenarnya di ilmu sosial juga ada, di ilmu sosial politik juga, tapi tidak terlampau mengemuka. Tapi di ekonomi di Amerika itu untuk perdebatan begini tajam posisinya. Jadi ada kontestasi di dalam konteks itu. Walaupun masih muter-muter, masih private lead public. Tetap tidak bergeser, tapi tetap bisa mempengaruhi. Sebetulnya itu yang di satu sisi kalau tadi bicara teks, ya rakyat membayar teks. Negara kemudian mendistribusikan teks dengan welfare state capitalism. Jadi negara kapitalis kesejahteraan, makanya untuk membiayai education dan sebagainya. Tapi di Amerika ternyata ya pendidikan, kesehatan masih private juga, sehingga rakyat beban kepada the people-nya itu masih. Kan ujung-ujungnya adalah soal welfare itu ujungnya soal trickle down efeknya, efek monetesnya. Sampai seberapa aja efek monetesnya itu memberikan rasa ketentraman, kedamaian. Mungkin yang disebut dengan keadilan susah, tapi paling tidak memberikan rasa ketentraman. Cuma di sana ada kayak kepercayaan kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan ini mereka bisa reach the dream kayak gitu ya. Jadi mereka itu ada punya mimpi yang itu mereka American Dream kayak gitu kan, maksudnya begitu. Jadi itu yang dikembangkan di dalam konteks American Dream kayak gitu. Jadi kayak model kayak Oprah Winfrey kayak gitu ya, bagaimana membangun itu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka membangun mimpinya seperti itulah. Itu tapi kan itu mungkin dari 1 juta cuma 1. Dan persoalannya kita disuruh kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras kita dianggap ini, padahal petani lebih kerja keras dibandingkan kita, tapi karena kemiskinan struktural. Tapi teman-teman sepertinya kita stop di sini. Ya, banyak hal yang kita pelajari hari ini dan baik pada level theoretical perspektifnya maupun pada level bagaimana sebetulnya in practice gitu ya. Jadi teori dan kenyataan prakteknya. Dan memang kita punya cukup banyak
bukan visi circle, tapi kita sudah sirkuit kemelut. Sirkuit, aku mesti tulis ya. Kok jadi kita punya sirkuit kemelut yang begitu banyak. Ya, yang begitu banyak. Dan maka sebetulnya kita harus terus-menerus ini mengajak teman-teman di luar sana ya untuk terus-menerus bagaimana kita bisa mempertahankan, justru ini nanti urusannya eksistensi bangsa dan negara kita. Jadi seperti itu, untuk sementara kita berhenti di sini dulu. Bang Nursi, teman-teman ikuti terus I See the Real Shore ya, diskusi-diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dalam kerangka tadi mengurai sirkuit kemelut dan nanti bisa ketemu insya Allah sesuai dengan munajat para pendiri bangsa kita. Kan. Kita dalam rangka mengimplementasikan cita-cita pendiri bangsa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Minimal membebaskan bangsa dari ketertindasan dalam segala bentuk dan jenisnya. Mulai dari isi kepala, pemikiran kita. Kalau kami salah, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.